Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, patutlah kita bersyukur dan mengagungkan nama Tuhan karena kemurahan-Nya yang selalu kita alami dan kita rasakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau boleh menolong kami dan mengasihi kami, sehingga kami tetap ada sampai saat ini. Kami ingin memahami firman-Mu, karena dari firman-Mu kami belajar tentang kehendak Tuhan. Roh Kudus terangi hati kami, biar kami dapat memahami kehendak-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita berada dalam tema jangan ada yang tertinggal. Melihat penderitaan sebagai sebuah kebahagiaan, apa maksud Yakobus menasehatkan hal itu? Saudara, mari kita memahami maksud dari pencobaan. Pencobaan dipahami sebagai hal-hal yang berasal dari dalam dan luar diri kita. Artinya, hal tersebut berkaitan dengan dosa. Yang berikutnya, saudara, karena Yakobus melihat manfaat pencobaan-pencobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa ada banyak hal tak terduga yang menguji umat Allah, baik secara individu maupun seluruh komunitas. Lebih jauh, saudara, Yakobus melihat bahwa bukannya kita menerima begitu saja pencobaan, melainkan tentang cara menghadapinya. Menurutnya, mereka yang bertahan akan menang dalam perjalanan itu. Allah meneguhkan hati, mendewasakan atau sempurna, dan mengaruniakan hikmat. Mari saudara kita menilik bagian kedua yang tidak kalah penting dalam firman Tuhan ini, yakni ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Terhadap nasihatnya pada bagian sebelumnya, tampaknya Yakobus menyadari bahwa akan sulit melihat pencobaan dalam kebahagiaan. Karena itu ia menyampaikan nasihat sebagaimana kita temukan di ayat yang ke-8 sampai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendak ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Lalu dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian saudara janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perhatikan saudara kata kurang pada ayat 5. Itu dapat diartikan tidak memenuhi standar. Jawaban Yakobus pada orang yang tidak memenuhi standar itu adalah meminta kepada Allah. Namun, tindakan meminta ini bukan hanya tugas dari orang yang tidak memenuhi standar, tetapi tugas semua orang dalam kelompok tersebut. Saudara, Yakobus menandaskan orang Kristen harus menanggung beban sebagai saudara. Orang Kristen harus menghadapi pencobaan bersama-sama. Kepedulian kepada sesama orang Kristen agar tidak ada yang tertinggal atau kurang hikmat dan tidak memenuhi standar. Jadi jangan ada yang tertinggal saudara-saudara, tetapi marilah kita bersama membantu saudara-saudara kita saling menanggung beban, sehingga dengan demikian kita memperlihatkan kasih bahkan kepedulian satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa, terima kasih kami dapat mendengarkan firman-Mu, meteraikan dalam hati kami ya Tuhan, agar kami semua dapat memperlakukan dengan baik. Mohon ampun ketika dalam hidup ini kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu, dan berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami, berkati anak-anak kami, semoga mereka selalu bertumbuh dengan fisik yang sehat, mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi anak-anak kebanggaan dalam keluarga kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, biarlah kami menekuninya dengan baik, daripadanya kami memperoleh hikmat dan juga berkat dari kasih Tuhan. Engkau selalu ada di tengah-tengah hidup kami, menjadi gembala yang agung agar kami tenang menjalani hidup ini. Engkau bersama dengan pemerintah kami agar terus memerintah dengan adil dan bijaksana di negara tercinta kami ini. Bahkan juga Engkau bersama dengan semua saudara-saudara kami dalam kelemahan mereka karena sakit. Hadirlah Tuhan dan sembuhkanlah mereka. Ketika berduka, Engkau hiburkan agar selalu kuat menjalani hidup ini. Dalam berbagai beban hidup kami, mohon Tuhan mengasihi kami agar kami dapat melewatinya dengan baik. Tetapi juga ada sukacita bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, dan Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Bagi yang berada dalam kebahagiaan karena boleh menyelesaikan pendidikan atau menerima berkat Tuhan lewat pekerjaan, sempurnakan, biar mereka semua bersukacita hanya dalam kasih-Mu. Para pelayan-pelayan Tuhan Engkau berkati agar terus melayani dengan baik. Para orang tua kami dalam usia indah, Tuhan jaga agar mereka selalu dalam keadaan baik, berbahagia dalam kasih Tuhan. Dan semua saudara-saudara kami yang mendengar renungan harian ini, Engkau berkati agar hidup mereka jalani hanya dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah semua dosa dan salah kami. Tuntun kami agar hidup kami boleh kami jalani hanya dalam cinta kasih-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini, dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Selalu kuat, selalu semangat menghadapi hidup ini, kemurahan kebaikan Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati.